Alhamdulillah, kita akan mengawali kegiatan kita dengan doa. Ada yang ingin memimpin kita dalam doa? Ya, silakan Siti. Baik, terima kasih Siti. Baik, kita cek hadiran dulu ya. Siti, Vera, Ihang, Okto. Oke, baik, terima kasih semuanya. Apakah hari ini sudah siap untuk belajar? Pagi-pagi semangat, fisika asik, fisika mudah, kami siap belajar. Oke, terima kasih. Mantap, luar biasa semua sekali anak-anakku ini. Harus seperti itu jika materi yang ingin kita pelajari kita dapat pahami dengan baik. Kita harus awali kegiatan belajar kita dengan doa dan juga semangat yang luar biasa. Dan jangan lupa materi yang sudah kita pelajari dipelajari lagi di rumah agar materinya lebih mudah dipahami. Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Iya, Vera, silahkan. Iya benar, kita belajar tentang hukum pertama sampai hukum ketiga Newton. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya. Tetapi sebelum itu, perhatikanlah gambar yang ada di depan. Kira-kira siapa yang pernah mengalami kejadian seperti ini? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Baik, kira-kira kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Ada yang tahu kenapa bisa? Coba sebutkan namanya. Ya, silakan Okto. Oke, baik, terima kasih Oktovina. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mampu memahami materi tentang gaya gesek dan dapat memberikan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang kedua, nih, Ibu membawakan alat praktikum yang nantinya anak-anak dapat menyimpulkan hasil dari percobaan mengenai gaya gesek yang bekerja pada bidang miring seperti pada alat praktikum ini. Sekarang ayo kita buka bukunya di halaman berapa ya? Ada yang tahu, yang belajar pasti tahu nih. Halaman berapa? Ya, silakan dibuka bukunya halaman 113. Nah, gaya gesek adalah gaya yang terjadi akibat adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan hukum 3 Newton. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok bisa? Nah, kalau begitu, mari silahkan dilihat balok yang Ibu berikan di depan. Kira-kira apa saja gaya yang bekerja pada balok tersebut? Ada yang bisa menggambarkan? Kalau kita menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, maka akan ada F untuk gaya, dan ada gaya pada bidang dan juga pada dasar benda yang kita sebut dengan gaya gesek, atau kita simbolkan dengan F kecil. Nah, jadi pada sebuah balok akan ada gaya pada sumbu X, yaitu gaya dengan simbol F, dan juga gaya gesek dengan simbol F kecil. Dan pada sumbu Y akan ada gaya yang namanya gaya normal yang arahnya ke Y positif, dan gaya berat dengan simbol W di arah sumbu Y negatif. Nah, sampai sini untuk gaya yang bekerja pada balok sudah paham semuanya? Oke, baik. Nah, jadi pada sumbu X ada yang namanya gaya dengan F besar dan juga gaya gesek F kecil. Nah, sekarang pada sumbu Y ada nggak sih gaya yang bekerja pada benda? Nah, ada, yaitu pada sumbu Y positif ada yang namanya gaya normal. Dan pada sumbu Y negatif ada yang namanya gaya berat. Nah, apa sih rumus dari gaya berat itu? Iya, benar Iha. Gaya berat mempunyai rumus yaitu W sama dengan M dikali G, di mana M adalah massa benda dan juga G adalah percepatan gravitasi. Dan di sini gaya gesek itu ada dua jenis. Yang pertama yaitu gaya gesek statis dengan simbol Fs, dan juga gaya gesek kinetis atau kinetik dengan simbol Fk. Nah, sekarang perhatikan lagi. Di sini gaya gesek statis atau kita simbolkan dengan Fs itu bekerja pada benda yang diam. Sementara gaya gesek kinetis yaitu kita simbolkan dengan Fk itu bekerja pada benda yang bergerak.
gaya gesek itu dipengaruhi oleh koefisien gesekan dan juga gaya normal. Nah, koefisien gesekan itu disimbolkan dengan mu. Jadi, untuk rumusnya, jika kita berbicara tentang gaya gesek statis, maka Fs sama dengan mu s dikali dengan gaya normal. Jika kita berbicara tentang gaya gesek kinetis, maka rumusnya Fk sama dengan mu k dikali dengan gaya normal. Sampai sini masih mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, itu tadi kalau di permukaan yang datar. Nah, bagaimana kalau gaya yang bekerja pada bidang yang miring? Nah, silakan perhatikan gambar di depan. Untuk memecahkan masalah tersebut, mari kita melakukan praktikum yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, silahkan dilihat kembali LKS yang Ibu berikan nantinya. Sekarang ini bagian kelompok yang akan mengerjakannya. Yang pertama, Vera dengan Siti, dan juga kelompok kedua, Ihang dengan Okto. Bisa dipahami? Silahkan alatnya diambil di meja yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Nah, silahkan dilihat LKS yang telah Ibu berikan. Itu Ibu sudah tuliskan waktunya untuk mengerjakan praktikum. Silahkan dikumpulkan sebelum lewat dari waktu yang diberikan. Mengerti? Oke, silahkan dikerjakan ya. Oke, waktunya sudah habis. Ayo dikumpulkan jawabannya. Nah, kita akan membahas jawabannya bersama-sama. Tadi yang pertama, bagaimana sih menggambarkan gaya-gaya bekerja pada balok yang ada di bidang miring? Nah, jawabannya perhatikan pada gambar ini. Jadi pada sumbu X itu bekerja F besar dan F kecil tadi ya, gaya dan juga gaya gesek. Untuk gayanya itu dia tidak bisa bekerja sendiri karena dia berada pada bidang yang miring. Untuk maka itu akan muncul yang namanya sudut. Nah, kita di sini tuliskan dengan alfa. Sampai sini paham? Kita akan membahas di sumbu Y. Nah, di sumbu Y itu ada gaya normal dan juga ada gaya berat. Tetapi karena pada bidang miring, gaya beratnya tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang namanya sudut. Makanya gaya beratnya menjadi mg cos alfa. Ingat lagi pelajaran trigonometri di matematika. Jadi pada matematika dan fisika pasti ada korelasinya. Dalam hal ini adalah pelajaran trigonometri. Jadi diingat kembali ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Ini minta bantuannya satu siswa untuk membantu menggunakan stopwatch. Vera bisa ya ada stopwatchnya? Iya, Bu. Baik, disiapkan ya. Pertama kita menggunakan permukaan yang karet. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. 1, 2, 3. Oke, berapa Vera? 0,51, Bu. Ya, 0,51. Kemudian ke permukaan yang kayu. Oke, 1, 2, 3. Berapa Vera? 0,32, Ibu. Baik, 0,32. Sekarang kita ke permukaan yang kaca. 1, 2, 3. Berapa Vera? 0,17, Bu. 0,17. Baik, sekarang ke permukaan yang plastik. 1, 2, 3. 0,19, Ibu. Baik, sudah semua ya? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Permukaan pada balok yang mana yang bergerak lebih cepat? Ada yang bisa jawab dari kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Ihang. Kira-kira balok apa sih yang lebih, permukaan balok mana sih yang lebih cepat? Iya, benar, kaca. Kenapa bisa kaca? Mungkin dari kelompoknya Vera bisa disebutkan? Iya, benar. Karena pada permukaan kaca, koefisien gaya geseknya lebih kecil dibanding pada permukaan benda yang lain. Sehingga kalau kita ingat lagi tadi di awal, kenapa sih kita bisa tergelincir? Ya karena itu, karena koefisien gesek pada permukaan lantai itu kecil, makanya kita juga bisa terpeleset atau tergelincir. Seperti itu, bisa dipahami? Sekarang mari kita simpulkan apa sih kesimpulan dari hasil percobaan kita hari ini. Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangan. Ya, silahkan Okto. Baik, bagus jawabannya. Ada lagi? Ya, Siti, silahkan.
Nah, mantap juga nih jawabannya. Tepuk tangan kita semua yang sudah melakukan percobaan hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan kita hari ini adalah semakin kecil koefisien gesek pada permukaan benda, maka gaya geseknya juga akan semakin kecil. Sebaliknya, jika koefisien gesek pada permukaan benda itu besar, maka gaya gesek pada benda itu juga besar. Sampai sini bisa dipahami semuanya? Baik, praktikum kita sudah selesai. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing dan jangan lupa kembalikan alat ke tempat semula dengan rapi ya. Oke, jadi dari pelajaran hari ini apa yang dapat kita simpulkan ataupun apa yang dapat kalian pahami dari materi hari ini? Ya, ada dari namanya gaya gesek. Kemudian ada lagi? Ya, ada jenis-jenis gaya gesek. Kemudian ada penggambaran gaya pada benda di permukaan yang datar dan ada penggambaran gaya pada bidang yang miring. Oke, baik, hebat semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, selain contoh pada saat kita tergelincir, gaya gesek juga bisa diterapkan pada diri kita loh. Contohnya apa? Contohnya adalah pengendalian diri. Nah, kita harus seperti karet. Kenapa? Karena gaya gesek pada karet itu besar, maka dari diri kita pengendalian diri juga itu harus besar. Jadi jika ada masalah, bukan berarti kita langsung seperti kaca yang langsung meluncur. Kita harus benar-benar bisa menahan diri untuk tetap tenang, tetap sabar, hadapi semuanya dengan kepala dingin. Jangan ada masalah sedikit, kita langsung berantem, kita langsung salahkan sana-sini, seperti itu. Hal ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu kita membentuk kebinekaan global. Paham ya? Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang manfaat dan kerugian dari gaya gesek di kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan lupa dipelajari dulu di rumah supaya pada pertemuan selanjutnya kita bisa membahasnya secara bersama. Bisa ya? Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu ingatkan kembali bahwa materinya harus dipelajari ya di rumah. Jangan lupa minggu depan akan ada review, jadi semuanya harus belajar. Baik, kita akhiri dengan berdoa di tempat masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk semangatnya hari ini. Ibu akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.